Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian 11 Rahasia Mertua yang ditulis oleh Kak Evi Silma. Bab menjelang kelahiran. Ini dia selengkapnya. Bulan demi bulan kulalui dengan berat. Selain karena kehamilanku yang sangat rewel dan menguras tenaga, para makhluk gaib pun tak henti-hentinya berulah dengan mewujudkan diri mereka di depan mataku untuk menjaga kandunganku. Selain bapak dan ibu yang masih rutin melakukan ritual, aku dan Mas Bas juga terus tekun beribadah, terutama di malam-malam tertentu. Gimana hasil kontrol semalam, Bu? Ibu bertanya saat pagi itu aku membantu beliau dan Bu Darti memasak. Menurut hasil USG yang ketiga sih, jenis kelaminnya masih sama, Bu. Insya Allah kami akan mempunyai anak laki-laki. Posisinya juga udah turun ke bawah. Menurut perkiraan, insya Allah akan lahir bulan depan, kira-kira di pertengahan bulan. Alhamdulillah, Masya Allah kondisinya sehat kok. Syukurlah kalau begitu. Kapan kira-kira mamamu akan datang? Mungkin seminggu sebelum perkiraan hari kelahiran, Bu. Nanti aku minta mama untuk datang. Baiklah, memang lebih baik begitu, Bu. Toh bisa saja bayimu lahir lebih awal atau lebih lambat dari tanggal perkiraan kelahiran. Nggih, Bu. Makanmu ditambahi ya, biar anakmu sehat. Masih rutin minum vitamin kan? Nggih, Bu. Mas Bas beli sekalian banyak minggu lalu buat persediaan. Oh ya, kemarin Mas Bas juga sempat tanya-tanya ke temennya, kira-kira rumah sakit mana yang fasilitasnya paling bagus untuk melahirkan. Terlihat ibu mengangkat kepala beliau dan memandang Bu Darti. Mereka saling berpandangan tanpa kata. Aku heran, mereka soalnya berbicara dengan telepati. Sesuatu yang tak bisa kudengar, namun bisa mereka pahami. Kesunyian mengambang di antara kami. Ada apa, Bu? Tanyaku sembari bergantian memandangi mereka. Lebih baik kamu melahirkan di rumah sini saja, Bu, ujar ibu pelan. Bu Darti tampak mengangguk samar. Mengapa, Bu? Zaman udah modern, proses melahirkan akan lebih baik bila dilakukan di rumah sakit, sergaku. Betul, Bu. Tapi kehamilanmu bukanlah sebuah kehamilan biasa. Anakmu adalah keturunan dari Joyolodaya dan Waluyo. Ingat itu, jawab ibu dengan sabar. Lalu, apa bedanya dengan kehamilan lainnya, Bu? Sejak awal kehamilan, sudah banyak sekali gangguan-gangguan yang kamu alami. Bahkan hingga saat ini, itu artinya kamu sedang mengandung seseorang anak yang istimewa. Ibu mendapatkan firasat, Bu, bahwa kelak di hari kelahirannya juga akan terjadi suatu peristiwa besar yang tidak bisa diterima dengan nalar orang awam. Ibu takut hal itu akan menggemparkan rumah sakit atau dimanapun rencananya kau akan melahirkan kelak. Ibu berhenti berbicara. Beliau mengamati ekspresi wajahku. Aku berpaling memandang Bu Darti. Perempuan itu diam saja. Ia menyibukkan diri mengelap peralatan makan yang akan kami gunakan. Aku kembali mengalihkan pandangan terhadap ibu. Beliau tersenyum menenangkan. Tapi jangan takut, semua akan menjagamu. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bila kamu melahirkan di rumah sini saja. Aku menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Ibu pun tampaknya tak menunggu jawabanku. Beliau berbalik dan memasukkan potongan sayur ke dalam panci yang berisi air mendidih. Sementara itu, di sisi lain, Mas Bas berkata, aneh sekali, masa kamu disuruh melahirkan di rumah? Ini kan kehamilan pertamamu. Kamu belum punya pengalaman melahirkan sebelumnya. Nanti kalau ada apa-apa gimana, Ceng? Tanya Mas Bas. Ia tampak gusar saat mengatakan hal itu. Lelaki yang kucintai ini berjalan mondar-mandir di antara meja samping tempat tidur dan pintu kamar mandi. Ia begitu gelisah dan sedikit marah, meski berusaha menahan agar suaranya tak sampai terdengar dari luar kamar kami. Jujur, aku siap melahirkan di mana saja, Mas. Tidak masalah buatku. Toh aku juga sudah banyak mencari tahu bagaimana cara melahirkan yang benar. Mungkin benar kata ibu, bila terjadi peristiwa yang aneh-aneh, jangan sampai membuat heboh orang satu rumah sakit.
jawabku pelan. Mas Bas tak menjawab apapun. Aku tahu dia sangat kesal. Ia naik ke atas tempat tidur dan menarik selimut sembari mematikan lampu di meja kecil sebelahnya. Aku capek, mau tidur sekarang, ujarnya ketus. Aku hanya menghela nafas panjang. Singkat cerita, Mama kembali datang tepat seminggu sebelum tanggal perkiraanku melahirkan. Saat aku menjelaskan mengenai rencanaku untuk melahirkan di rumah saja, reaksi beliau pun sama seperti Mas Bas. Mama takut kalau nanti terjadi sesuatu yang butuh penanganan medis, sementara kita jauh dari rumah sakit, Sarah. Mama tenang saja, Ma. Kandunganku insya Allah sehat kok. Insya Allah tidak terjadi apa-apa, Ma. Aku genggam jemari Mama dan kutatap matanya sungguh-sungguh, seolah berjanji bahwa tak ada yang perlu beliau khawatirkan. Meski wajah beliau tampak pucat dan sangsi, namun Mama tetap mengangguk dalam diam. Kesibukan di rumah ini semakin bertambah menjelang kelahiran anakku. Bapak dan ibu membeli berbagai macam perlengkapan sesaji untuk kamar doa. Lebih banyak dari biasanya. Bu Darti dan Pak Subur pun sudah mulai menginap di rumah ini. Mereka memilih kamar yang paling dekat dengan dapur dan ruang cuci setrika agar tak perlu mondar-mandir terlalu jauh. Kami beraktivitas seperti biasa, namun ada yang berubah. Sekarang kami bersikap lebih banyak diam, tak terlalu banyak bicara, dan bersenda gurau seperti sebelumnya. Semua orang menyembunyikan ketegangannya masing-masing. Sore itu, Mama menemaniku di teras samping. Aku sedang asyik berkonsentrasi melukis foto wajah Alisa yang Marina kirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Sedianya, hasil lukisan itu ingin kuberikan kepada Alisa di hari ulang tahunnya beberapa bulan lagi. Sudah dapat nama untuk anakmu, Sarah? Mama mengalihkan pandangan dari majalah di pangkuannya dan menatap lukisanku yang masih berupa sketsa. Ada, Mah, tapi belum komplit. Yang jelas, belakangnya ada nama Sastro Hudaya, perpaduan antara nama kedua kakeknya. Sebenarnya, kami sudah memilih beberapa nama untuk nama depannya, namun kami belum bisa memutuskan akan memakai yang mana. Sastro Hudaya, dengarannya bagus, berwibawa dan Jawani, jawab Mama sembari tersenyum. Aku pun ikut tersenyum bahagia. Kamu mau teh? Mama mau ke dapur, sekalian Mama buatkan kalau mau. Mau, Mah? Nggak usah pakai gula ya. Mama mengangguk dan membawa gelas kosongnya ke dapur. Baru beberapa detik Mama meninggalkanku. Tiba-tiba saja perutku merasa sakit luar biasa. Rasanya seperti diremas oleh sebuah tangan yang kuat. Aduh, aku mengerang pelan. Kuletakkan kuasku, lalu kupegang bawah perutku dengan kedua tanganku. Tubuhku separuh membungkuk di atas kursi. Sakitnya luar biasa. Namun aku adalah tipikal perempuan yang tidak mudah panik. Aku rasa ini adalah kontraksi palsu. Hari perkiraan melahirkan masih sekitar 4 hari lagi, dan aku tak pernah mengalami kontraksi ringan sebelumnya. Hal itulah yang membuatku yakin sekali bahwa ini hanyalah sebuah kontraksi palsu. Tapi, rasa sakit ini begitu menyengat. Aku sampai harus memejamkan mata. Ku tarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya berkali-kali demi menahan kesakitan itu. Tangan kananku mencengkram sandaran kursi. Bulir-bulir keringat mulai menetes di dahi dan leherku. Aku merasa begitu tersiksa. Menunggu Mama kembali rasanya begitu lama. Kami hanya berdua di rumah ini. Ibu dan Bapak sedang pergi berbelanja. Mas Bas masih berada di kantor. Bu Darti dan Pak Subur tadi berpamitan untuk menengok dan membersihkan rumah mereka. Mama. Aku ingin berteriak memanggil Mama, namun hanya suara lemah yang terdengar. Aku tak berdaya. Aku raba permukaan perutku. Kurasakan bayiku menendang-nendang dengan kuat, seolah ingin segera keluar. Aku panik dan ketakutan. Keberanian yang sudah kukumpulkan selama berbulan-bulan terasa menguap, hilang entah kemana. Tubuhku gemetar dan beringat dingin. Sarah, kamu kenapa, Nak? Sudah saatnya kah?
Akhirnya hatiku merasa sangat lega mendengar suara mama. Beliau menaruh nampan berisi 2 cangkir teh ke atas meja dengan tergesa-gesa. Aku dengar cangkir-cangkir itu terguling dan berdenting. Mama tak peduli. Beliau segera menghampiri dan memelukku. "Mama telepon suamimu ya?" tanya beliau panik. Aku mengangguk lemah. Hari sudah mulai petang. Aku yakin sekali Mas Bas sudah dalam perjalanan menuju ke rumah. Mama meraih ponselnya dan menekan nomor Mas Bas. "Nak Bas, sudah pulang? Sudah sampai mana?" "Iya ya, oke." Mama menyetel pengeras suara dan menyerahkan ponsel itu kepadaku. "Halo Jeng, apa sudah saatnya?" teriak Mas Bas di ujung sana. Iya Mas, jawabku lemah. "Aku sudah di pertigaan dekat rumah, tanya. Kita langsung saja segera ke rumah sakit." Tanpa menunggu jawabanku, Mas Bas langsung mematikan ponselnya. Aku terkulai di pelukan mama. Nafasku tersengal-sengal. Aku tak punya tenaga lagi. Kami memutuskan untuk menunggu Mas Bas di teras ini karena aku tak sanggup berjalan menuju ke kamar. Tak lama, terdengar suara deru mobil masuk ke halaman. Itu bapak dan ibu. Secara kebetulan, mobil Mas Bas pun beriringan di belakang mereka. Melihat Mas Bas yang keluar dari mobil dalam keadaan panik dan langsung menghambur ke dalam rumah, bapak dan ibu pun segera berlari menyusul. "Sarah!" terdengar teriakan panik Mas Bas. "Di sini nak!" teriak mama. Mas Bas, bapak dan ibu berbarengan menuju ke teras samping dan menghampiriku. "Ayo kita ke rumah sakit." Mas Bas mulai berusaha membopongku. Bapak dan ibu saling bertukar pandang. "Apa tak sebaiknya ujar ibu. "Tidak, Sarah harus ke rumah sakit." Mas Bas memotong kata-kata ibu. Aku yang dalam keadaan setengah sadar merasa terhenyak. Tak pernah sekalipun aku mendengar dan melihat Mas Bas bersikap seperti itu. Suamiku selalu bersikap halus kepada kedua orang tuanya. Namun sepertinya ibu dan bapak memahami tingkah Mas Bas kali ini yang panik. Mereka langsung menutup mulut dan membantu membopongku. Baru saja beberapa langkah, tiba-tiba Pak Subur mencegat kami. "Jangan bawa Mbak Sarah ke rumah sakit, Mas," ujarnya. Mas Bas menatap marah kepada tukang kebun itu. Pak Subur, kenapa? Minggir! Jangan halangi kami! Sarah akan segera melahirkan!" teriak Mas Bas murka. Pak Subur tetap berdiri menghalangi kami. Sikapnya sangat tenang, namun tangannya menahan bau Mas Bas. "Apa-apaan sampean ini, Pak? Jangan ngajak ribut sama saya!" Mas Bas kembali berteriak. Wajahnya merah padam dengan amarah yang meluap. Tiba-tiba terdengar suara lembut di belakang kami. "Sekali ini saja, turuti perkataan suamiku, Mas. Selama ini ia tidak pernah berkomentar atau berpendapat apapun kan? Aku mohon sekali ini saja, Mas Bas." Belum sempat Mas Bas menjawab, aku sudah menjerit. Air ketubanku pecah dan membasahi rerumputan di halaman samping rumah. Halaman samping mulai gelap saat mereka semua sedang panik. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan yang menyeramkan. Entah dari mana asalnya. "Cepat bawa masuk Sarah!" teriak bapak. Budarti buru-buru membukakan pintu samping lebar-lebar dan menyisih memberi jalan agar kami bisa lewat. Setelah kami berada di dalam, secepat kilat Pak Subur mengunci pintu samping. Lelaki itu dan istrinya berlarian mengunci semua pintu dan jendela di rumah besar ini, sekaligus menyalakan semua lampu. Mereka membaringkanku di dalam kamar. Lalu tanpa berkata apa-apa, bapak dan ibu meninggalkan kami bertiga. Azan maghrib terdengar berkumandang dari masjid dan musola. Mendadak gerakan bayiku berhenti, seolah sedang khusyuk menyimak lantunan azan yang bersahut-sahutan. Kami semua terdiam hingga azan selesai. Melihatku yang tampak mulai tenang membuat raut wajah Mas Bas berangsur lega. "Udah hilang sakitnya, Ceng?" tanyanya lirih. Aku mengangguk pelan. "Iya Mas, dia mulai tenang. Tapi tadi air ketubanmu sudah pecah, Sarah. Sebentar lagi kamu akan melahirkan," sela Mama. Mas Bas memandang Mama. Ia tampak khawatir. "Benarkah seperti itu, Ma?" tanya Mas Bas. "Iya, kalau sampai air ketubannya habis, bisa berbahaya buat bayinya." Mas Bas kembali gelisah. "Lalu bagaimana sekarang?" Ia meremas-remas rambutnya dengan kuat. Wajahnya kusut sekali.
Kamu sholat saja dulu, nanti gantian. Sekarang mama dulu yang jaga Sarah, perintah mama dengan lembut. Mas Bas mengangguk. Dengan langkah gontai, ia bangkit ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Di pojokan kamar, ia menggelar sajadah dan mulai menunaikan sholat dengan khusyuk. Bayiku mulai bergerak lagi, dan setiap gerakannya mengakibatkan air ketubanku semakin banyak yang merembes keluar. Mama mengernyitkan kening tiap kali mendengar aku mengaduh. Beliau mengelus-elus lenganku dan menggenggam tanganku. Selesai Mas Bas sholat, Mama pun bergantian sholat juga. Tak berapa lama, tercium aroma bunga bercampur dengan dupa dan kemenyan yang dibakar. Terdengar suara ketukan di pintu. Bapak dan Ibu melangkah masuk, disusul oleh Bu Darti dan Pak Subur. "Bagaimana sekarang, Pak, Bu?" tanya Mas Bas seraya memandang kedua orang tuanya bergantian. "Saatnya sudah tiba. Kami akan bersiap-siap di ruang doa. Kalian semua berdoalah agar tak terjadi apa-apa. Sebaiknya Sarah melahirkan di rumah saja," ujar Bapak. "Tapi air ketubannya sudah pecah, Pak. Bisa membahayakan bayi kami kalau sampai kehabisan," sergah Mas Bas. Aku dan Mama mengangguk berbarengan, mendukung ucapan Mas Bas. "Kalian dengar suara cekikikan tadi, bukan?" sahut Bapak sambil menatap kami satu persatu. "Kalian pasti tak mau ada peristiwa ganjil terjadi di rumah sakit dan menjadi perbincangan orang. Aku tak peduli apa kata orang, Pak. Istri dan anakku harus segera diselamatkan." Mas Bas tampak mulai emosi. Aku ngeri mendengar nada suaranya yang meninggi. Kulihat sekelilingku, wajah mereka tampak sangat cemas. "Tapi kami tak bisa melakukan ritual di rumah sakit untuk melindungi Sarah, Bas. Kamu mau makhluk apapun itu datang ke rumah sakit dan mengancam keselamatan jiwa kalian?" Kali ini Bapak pun mulai kehilangan kesabaran. "Apa yang akan kau lakukan untuk melindungi istri dan anakmu dari makhluk jahat itu, Bas?" Aku akan melawannya, Pak," jawab Mas Bas lugas. "Melawan dengan apa, Bas? Makhluk itu sudah ratusan atau mungkin ribuan tahun umurnya. Membunuhmu adalah hal yang sangat mudah baginya." Sontak Mas Bas terdiam. Mendengar kata-kata Bapak, aku menggenggam tangan Mas Bas dan meremasnya. "Tenangkan hatimu, Ger. Bapak dan Ibu akan berusaha sekuat tenaga kami untuk melindungi kalian." Ibu berjalan menghampiri Mas Bas dan memeluk erat putra mereka satu-satunya. Tangis Mas Bas pun pecah. Aku dan Mama yang menyaksikan adegan itu pun ikut meneteskan air mata. Mas Bas kelihatan begitu rapuh. Bapak dan Ibu kembali ke ruang doa. Kami akan ke dapur untuk menyiapkan air panas, handuk dan segala keperluan melahirkan, Mas. Apa Mas Bas mau makan dulu? Aku bawakan ke kamar ya. Kasihan Mas pulang kerja belum sempat makan. "Enggak, Bu, belum lapar. Nanti saja, Bu," tolak Mas Bas. "Ya sudah, kalau ada apa-apa panggil saja ya," kata Bu Darti kepada Mas Bas. Suamiku mengangguk pelan. "Iya, Bu." Bu Darti dan Pak Subur meninggalkan kamar dan menutup rapat pintu di belakang mereka. Kini tinggallah aku, Mama dan Mas Bas di kamar ini. Mama membungkuk mengelus kepalaku. Air mataku menetes. Perasaanku campur aduk. Tiba-tiba saja aku merindukan ayah kandungku. Andai saja beliau ada di sini. "Sakit sekali ya, Jeng?" tanya Mas Bas khawatir. Ia salah menduga jatuhnya air mataku karena rasa sakit. Padahal aku sudah tak merasakan kesakitan lagi. Aku menggelengkan kepala dengan pelan. "Bayinya sudah tenang. Tidak terlalu sakit lagi, Mas." Mas Bas mengecup keningku beberapa saat. "Semua akan baik-baik saja, Jeng. Tenanglah," bisiknya di telingaku. "Nak Bas, Mama mau sholat dan ngaji di kamar ini saja ya. Takut kalau kembali dan sendirian di kamar belakang. Boleh Mama pinjam sajadah dan muknanya Sarah?" Mas Bas menoleh sejenak ke arah Mama. "Iya, Mah. Itu di dalam lemari kecil di belakang Mama. Al-Quran dan buku Yasin juga ada di laci yang paling atas, Mah," jawab Mas Bas sembari menunjuk dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggenggam erat jemariku. Mama mengangguk dan bergegas menuju ke kamar mandi untuk berwudu. Terdengar suara gemericik air keran menimpa ubin kamar mandi.
Namun telingaku seperti menangkap suara lain juga. "Mas, turun hujan kah?" Mas Bas menelengkan suara, mendengarkan dengan seksama. "Iya Jeng, gerimis kayaknya." Suara tetesan air hujan yang menimpa genteng rumah serasa nyaring berdenting-denting di telingaku. Entah mengapa, mendadak saja pendengaranku menjadi sangat peka. Mama kembali dari kamar mandi dan menggelar sajadah di sebelah kanan tempat tidur kami. Beliau tampak khusyuk menunaikan sholatnya, seolah tidak terburu-buru. Selesai sholat, beliau mulai mengaji dengan suara lirih. Suara mama bersaing dengan riuhnya suara tetesan air hujan yang semakin deras. "Duh, hujannya kok tambah lebat ya Mas?" keluhku. Mas Bas tak menjawab. Ia hanya mengelus kepalaku dan sebelah tangannya menopang kepalanya. Ia tampak sangat kusut. Iba hatiku melihat keadaannya yang seperti itu. Kini, aroma kemenyan dupa dan bebungaan bercampur dengan aroma khas tanah yang basah tertimpa air hujan. Suara ayat suci yang mama lantunkan pun membaur dengan suara hujan yang turun dengan derasnya. Lalu tiba-tiba mulai terdengar suara tembang yang ibu kidungkan. Ada sebuah kidung doa permohonan tengah malam yang menjadikan kuat, selamat, terbebas dari semua penyakit, terbebas dari segala petaka. Jin dan syaitan pun tidak mau mendekat. Segala jenis sihir tidak berani, apalagi perbuatan jahat. Guna-guna tersingkir, api menjadi air. Pencuri pun menjauh dariku, segala bahaya akan lenyap. Semua penyakit pulang ke tempat asalnya, semua hama menyingkir dengan pandangan kasih, semua senjata tidak mengena, bagaikan kapuk jatuh di besi. Segenap racun menjadi tawar, binatang buas menjadi jinak, pohon ajaib, tanah angker, lubang landak, gua orang, tanah miring dan sarang merak. Demikianlah Kidung Rumekso Engongi dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Saat kami menyimak lantunan kidung dan ayat suci dengan ta'zim, tiba-tiba saja aliran listrik mendadak padam. Seluruh rumah menjadi gelap gulita. Aku mencengkeram lengan Mas Bas. Rasa takut tiba-tiba menyerbuku. Mama terdiam. Beliau tak lagi bisa membaca kitab suci yang berada di hadapannya. Suara kidung ibu masih terdengar, namun kini seperti bergetar. Mama bangkit dari sajadahnya dan mencopot mukena yang dikenakannya. "Ada korek dan lilin di kamar ini kan, Bas?" tanya Mama. Mas Bas tampak berpikir sejenak. "Sudah habis, Ma. Aku lupa ambil di dapur," jawab Mas Bas dengan nada suara menyesal. "Atau senter mungkin?" "Oh iya, Ma. Sebentar di laci nakas di belakangku." Mas Bas melepaskan genggamannya di tanganku. Terdengar suara berisik saat ia membuka laci dan mengaduk-aduk isinya. "Syukurlah ketemu," ujar Mas Bas dalam kegelapan. Aku sama sekali tak bisa melihat apapun. Namun aku bisa mendengar Mas Bas berusaha menyalakan senter kecil itu. Namun setelah beberapa kali menekan tombol on, senter itu tak juga menyala. Mungkin baterainya sudah habis atau emang rusak. Mas Bas mulai menggerutu. "Nggak bisa hidup, Ma." "Ya sudah, bisakah Nak Bas ke dapur untuk mengambil lilin? Mama ndak hafal isi rumah ini, nanti malah nabrak barang-barang antik punya orang tuamu." "Baiklah, Ma. Tolong jagain Sarah sebentar ya, Ma." Hujan semakin deras. Dalam keadaan listrik padam seperti ini, kami sama sekali tak bisa melihat apapun di dalam rumah. Ibu masih menembang. Mungkin bapak dan ibu tak menyadari listrik yang padam, karena di dalam doa mereka tidak menghidupkan lampu dan hanya menggunakan cahaya dari lilin. Aku mendengar Mas Bas membuka pintu kamar dan menutupnya kembali. Kurasakan Mama mendekat dan duduk di sebelahku. Jemari beliau memijati betisku. Aku ingin mengobrol dengan Mama, namun tiba-tiba rasa sakit di perutku mulai menyerang kembali. Meski sudah kucoba untuk mengabaikannya, namun rasa sakit itu kian menggila. Aku yang semula hanya meringis, kini mulai merintih-rintih kesakitan dalam kegelapan. Mama tak berkata apa-apa. Beliau hanya terus memijat betisku. Kian lama pijatannya kian kuat, hingga membuatku mengaduh. "Aduh, sakit, Ma. Jangan terlalu kencang," rintihku. Mama tak menjawab, tapi pijatannya mulai pelan kembali. Kurasakan bayiku mulai menendang-nendang dengan kuat.
Aku pun mulai menggeliat ke kanan dan ke kiri, menahan rasa sakit. Air mata mulai menetes di pipiku. Mengapa Mas Bas lama sekali? Aku beringsut, berusaha untuk duduk. Bukannya membantuku, Mama malah mencengkram kedua kakiku dengan erat. Aku dengar suara petir menggelegar di atas rumah ini. Sekilas-kilatan cahayanya terlihat dari ventilasi di atas jendela kamar ini. Dalam sedetik, kulihat ekspresi Mama yang ganjil. Beliau menatapku tajam sembari menyeringai. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Kini aku menyadari sesuatu. Mama tak akan mencengkeram kakiku dengan begitu kuat. Mama pun tak pernah menyeringai dengan cara seperti itu. Sosok yang sedang berada di hadapanku, ini bukanlah Mama. Tepat saat kusadari hal itu, tiba-tiba saja Mama tertawa terkekeh. Suaranya seperti suara seorang nenek yang mengerikan. Rasa sakitku pun kini bercampur aduk dengan ketakutanku. Mas Bas, tolong Mas, Bapak, Ibu, tolong. Aku berteriak keras seraya menghentakkan kakiku agar cengkraman tangan Mama terlepas. Ibu berhenti menembang, disusul oleh suara pintu yang dibanting dan langkah kaki yang berlarian dari arah dapur. Listrik mati ternyata, Bu. Cepat bawa lilinnya, teriak Bapak. Wajah yang pertama muncul di ambang pintu kamar kami adalah Mas Bas. Di belakangnya menyusul Bapak, Pak Subur, Bu Darti, dan Ibu yang terakhir. Saat cahaya lilin yang mereka bawa berhasil menerangi kamar ini, mereka pun terperanjat saat memandang ekspresi Mama. Itu bukan seperti Mama yang mereka kenal. Mata Mama memandangi mereka satu persatu dengan liar, sementara kedua belah tangannya masih mencengkram betisku. Mama, sadar Ma. Mama menyakiti Sarah. Tolong lepaskan Sarah, Ma. Dengan hati-hati, Mas Bas melangkah perlahan mendekati Mama. Ia menggenggam sebatang lilin yang menyala di tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya berusaha menyentuh tangan Mama dan membujuknya agar melepaskanku. Mama memandang Mas Bas lekat-lekat. Anak ini milikku. Suara tawa itu melengking, menggigitkan bulu roma. Dia bukan milikmu, Nyi Ganda Mayit, teriak Bapak penuh amarah. Perempuan iblis itu semakin keras tertawa mendengar ucapan Bapak. Kupandangi Mas Bas. Ia ingin melawan iblis itu, namun ia bingung bagaimana caranya agar tak menyakiti fisik Mama. Ibu masuk ke dalam kamar. Dengan cekatan beliau segera meraih jemari Mama dan merenggangkannya dari betisku. Mas Bas pun akhirnya mengikuti tindakan Mama. Cengkraman itu pun terlepas. Mama berteriak meronta-ronta saat Bapak dan Pak Subur menyergap beliau. Ambil kunci kamar kita, Bu. Buka pintunya, teriak Bapak. Ibu berlari menuju kamar mereka. Terdengar suara pintu terbanting dibuka. Ayo kita kurung Bu Ningrum sementara di sana. Bapak, Pak Subur, Bu Darti, dan Ibu menggiring Mama untuk masuk ke dalam kamar itu. Terdengar pintu itu ditutup dan dikunci dari luar. Mas Bas bersimpuh di lantai. Ia menggenggam jemariku dan menciuminya. Tenang, Ceng, nanti pasti Mama segera pulih kok, hiburnya. Aku mulai menangis terseduh-seduh, apalagi saat mendengar teriakan Mama yang teredam di dalam kamar. Mereka berempat kembali ke kamar kami. Kamu baik-baik saja kan, Sarah? Tanya Bapak. Nggih, Pak, jawabku disela isak-isakan tangisku. Sabar, Bu. Untunglah makhluk itu tidak sampai melukaimu. Mamamu pasti sebentar lagi pulih kok, hibur ibu yang kini duduk di tepi tempat tidurku. Petir kembali menyambar. Guru bersaut-sautan di sela suara angin kencang dan derasnya angin. Sepertinya listrik akan padam untuk jangka waktu yang lumayan lama, gumam Bapak. Saya ke dapur dulu, menyiapkan lampu minyak supaya lebih terang. Ayo Pak. Bu Darti mengajak Pak Subur untuk mengantarnya ke dapur. Kemana kau tadi, Bas? Kok Sarah ditinggal? Tanya ibu saat Bu Darti dan Pak Subur berlalu. Aku ke dapur untuk ambil lilin, Bu. Ternyata lilin di kamar ini udah habis. Aku tinggalkan Sarah bersama Mama. Tak kukira akan terjadi hal seperti ini, jawab Mas Bas penuh sesal. Aku tak menyela percakapan mereka. Konsentrasiku hanya terpusat pada rasa sakit luar biasa yang kini mengaduk perutku. Tanpa aku sadari, tiba-tiba saja aku mulai mengejan. Bayinya akan lahir? Tanya ibu.
Iya Bu, jawabku. Pak, tolong panggil Bu Darti kemari dan suruh bawa perlengkapan untuk kelahiran, pinta ibu. Bapak segera berlari ke dapur. Mas Bas tampak luar biasa gelisah. Tangannya terasa dingin dalam genggamanku. Mengejan saat bayinya mulai mendorong saja, Bu. Atur napasmu, ayo tarik napas. Aku menarik nafas panjang dan membuskannya perlahan. Mengikuti arahan ibu, jemari tangan kiriku mencengkram spray dengan kuat, menahan rasa sakit yang kian mendera. Tak lama Bu Darti pun datang, membawa lampu minyak besar. Pak Subur membantunya membawakan ember dan segala macam perlengkapan lahiran. Bapak dan Pak Subur menunggu di ruang tengah. Masih kudengar suara dan teriakan penuh amarah mama dan gedoran pintu di kamar ibu. Ayo dorong Bu, dorong lagi yang kuat. Ibu menyemangatiku. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk mendorong saat kurasakan bayiku mulai mencari jalan keluar. Bulir-bulir keringat berleleran di dahi dan leherku. Hawa dingin di luar nyaris sama sekali tak kurasakan. Rambutku pun menjadi kusut masai dan lengket. Kucengkeram kuat genggaman tangan Mas Bas. Ia tampak tegang, namun berusaha untuk tetap tenang. Sesekali ia mengelus rambutku dan berbisik. Kamu pasti bisa, Ceng. Kamu kuat, ujarnya. Semua orang di dalam ini begitu tegang. Aku tatap wajah-wajah mereka yang diterangi oleh sinar dari lampu minyak yang Bu Darti letakkan di atas meja. Mereka semua tampak bersimbah peluh. Kulihat Bu Darti berdiri di belakang ibu sembari memejamkan mata. Kedua tangannya terpaut di depan tubuhnya. Bibirnya bergerak-gerak seolah sedang berdoa. Sambil terus berusaha untuk mengejan, kusadari bahwa suara teriakan mama dan gedoran pintu itu sudah tak terdengar lagi. Diam-diam aku bersyukur. Mungkin mama sudah tersadar dan kini sedang beristirahat. Dorong lagi, Wo. Dorong yang kuat. Sudah kelihatan kepalanya, teriak ibu dengan keras. Dengan mengucap Bismillah, aku menarik nafas dalam-dalam lalu mengejan dengan kuat. Akhirnya bayiku pun lahir. Masya Allah, kehadirannya di dunia ini diiringi oleh kilatan petir yang benderang dan suara gemuruh yang memekakan telinga. Alhamdulillahirobbil alamin, laki-laki Bas. Ibu berseru bahagia saat beberapa detik kemudian terdengar suara tangis bayiku yang melengking. Beliau langsung meletakkan bayiku di atas meja yang sudah dialasi busa tipis, lalu memotong tali pusat bayiku. Bu Darti mengulurkan sehelai selimut yang langsung ibu gunakan untuk membungkus tubuh bayiku yang kini mulai tenang. Mas Bas terisak bahagia. Ia menciumi pipiku berkali-kali. Bu Darti tersenyum lebar. Selamat atas kelahiran anaknya ya Mbak Sarah dan Mas Bas, gumamnya sembari memasukkan semua kain dan handuk yang ternoda darah persalinanku ke dalam sebuah ember. Ia lalu menyelipkan handuk baru di bawah tubuhku. Aku membalasnya dengan senyum dan anggukan kepala. Aku taruh dulu kain-kain ini di dapur, Mbak, biar besok aku cuci, kata Bu Darti. Ia mengangkat ember berisi kain-kain dan handuk itu keluar dari kamar kami. Coba susui dulu bayimu, Wo. Ibu menyerahkan bayiku dengan lembut dan meletakkannya di dadaku. Kami sudah boleh masuk belum? Tanya bapak dari luar kamar. Sebentar, biar Sarah susui dulu anaknya, seru ibu. Beliau memandangku. Kami akan memeriksa keadaan mamamu dulu, Sarah. Semoga ia tak kenapa-napa, ujar ibu. Nggih Bu, matur nuwun. Ibu mengangguk dan menyentuh sekilas pipi bayiku dengan ibu jarinya sebelum keluar kamar, diikuti oleh Bu Darti. Perhatianku kini tertuju pada bayiku yang menggeliat dan mulai belajar menyusui. Seorang bayi yang sangat tampan, seorang Sastro Hudoyo. Sementara itu, aku dengar mereka membuka pintu di kamar ibu. Buningrum pingsan, mungkin karena kecapean. Ayo kita bopong dan baringkan di atas tempat tidur. Aku dengar suara bapak memberikan perintah. Tak berapa lama kemudian, aku dengar suara pintu itu dikunci lagi dari luar. Sarah, bisakah kami melihat anakmu sekarang? Tanya bapak dari luar. Kupandangi bayiku yang terlelap dalam selimutnya yang hangat. Ia hanya beberapa menit menyusu, namun sudah jatuh tertidur. Nggih Pak, silakan, jawabku seraya membenahi selimut dan kancing bajuku.
Mas Bas meminta anak kami dan membopongnya. Semua orang kini masuk ke dalam kamar kami, kecuali Mama. Mamamu ndak apa-apa kok, Bu. Hanya perlu istirahat, jangan khawatir. Hibur ibu, seolah mampu membaca rasa khawatir di wajahku. Nggih, Bu, jawabku. Bukan hanya sekedar mengkhawatirkan keadaan Mama, namun aku juga sangat menyesali mengapa Mama yang sejak awal kami rencanakan akan mendampingi proses persalinanku, kini malah melewatkan peristiwa penting dalam hidupku karena gangguan makhluk laknat itu. Aku membiarkan mereka mengagumi putra kami. Masya Allah. Sementara Mas Bas membantuku turun dari tempat tidur untuk buang air kecil di kamar mandi di kamar kami. Sekembalinya dari kamar mandi, aku kembali berbaring di atas tempat tidur. Mas Bas meminta kembali anak kami untuk digendongnya. Aku terharu melihat pemandangan dua orang lelaki yang sangat kucintai itu. Kulirik jam dinding, sudah lewat pukul 1 malam. Semua orang terlihat sangat letih, kelelahan, usai melahirkan dan ketegangan sejak sore tadi kini membuatku menjadi sangat mengantuk. Untunglah tak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, kata bapak. Kami semua mengiyakan dengan tawa canggung. Tak yakin akan hal itu. Mama baru saja kerasukan. Malam pun masih panjang. Apakah masalah ini memang sudah selesai sampai di sini? Aku masih melihat wajah-wajah khawatir dan ketakutan dari orang-orang di hadapanku. Entah mengapa, firasatku mengatakan hal ini belum berakhir. Aku mau ke dapur dulu. Mbak Sarah pasti haus dan lapar. Aku bikinkan teh manis dan bawakan makanan ya, Mbak, tanya Bu Darti. Mungkin bikin sekalian yang banyak, Bu, untuk kita semua ya. Bapak mau kopi? Kamu mau teh atau kopi, Bas? Tanya ibu seraya memadangi kami satu persatu. Bapak dan Mas Bas meminta kopi, sedangkan aku dan ibu meminta teh panas. Bu Darti mengangguk dan berjalan keluar kamar, diikuti oleh Pak Subur di belakangnya. Namun baru beberapa detik meninggalkan kamar, terdengar teriakan histeris Bu Darti yang disusul oleh teriakan penuh amarah dari Pak Subur. Astagfirullahaladzim! Teriakan mereka berdua mengejutkan kami yang masih berada di dalam kamar. Apakah gerangan yang sedang terjadi di luar? Mas Bas menyerahkan bayi kami padaku, lalu bergegas berlari keluar dan menyusul bapak dan ibu yang lebih dahulu berlari ke arah dapur. Aku mendekap bayi kami erat-erat, seolah bisa merasakan ada bahaya yang sedang mengancam. Beberapa detik kemudian, Mas Bas muncul kembali dan langsung menghampiriku. Ia tampak sangat panik, wajahnya pucat pasi. Ayo kita pergi, Jeng, ujarnya dengan suara bergetar ketakutan. Kemana, Mas? Ada apa? Aku menatapnya kebingungan. Mas Bas menyambar sebuah tas jinjing dari lemari bagian bawah, lalu mengisinya dengan pakaian dan perlengkapan bayi kami secara serampangan. Pokoknya pergi jauh dari rumah ini. Nyi Ganda Mayit datang, Jeng. Ia menghisap dan menjilati kain-kain yang masih penuh dengan noda darah persalinanmu di dapur. Aku memeki ketakutan. Kupererat dekapanku dan kusambar selimut untuk menutupi bayi kami. Dengan berpegangan satu tangan pada dinding, aku mencoba bangkit dari tempat tidur. Padanganku berkunang-kunang sesaat. Aku merasa begitu lemah dan tak berdaya. Namun kuabaikan perasaan itu. Rasa takutku terkalahkan oleh tekad kuat untuk menyelamatkan bayi kami. Meski lututku masih lemah dan goyah, namun kupaksakan untuk berdiri dan melangkah menuju ke pintu keluar. Aku tak sempat berganti pakaian. Bayi kami pun masih telanjang berbalut selimut, belum sempat dipakaikan pakaiannya. Mas Bas menggandeng tangan kananku dengan tangan kirinya yang bebas. Di tangan kanannya ia membawa kunci mobil dan tas jinjing kami. Aku dengar suara bapak berteriak-teriak dari arah dapur, menyuruh kami segera pergi. Cepat tinggalkan rumah ini, Bas. Bawa Sarah dan bayi kalian sejauh-jauhnya. Biar kami yang menahan perempuan iblis ini di sini. Demi mendengar perintah itu, tanpa menoleh lagi kami pun bergegas menuju pintu depan. Pintu itu terkunci. Anak kuncinya tak tergantung di sana. Kami pun menjadi panik. Dalam kekalutan, Mas Bas bergegas menghampiri dan membuka sebuah meja yang menempel di dinding ruang tamu. Dengan kasar, ia menarik keempat lacinya. Ia mengeluarkan sebuah kunci besar dengan gantungan kunci berbentuk wayang dari kuningan. Mas yakin itu kuncinya? Tanyaku ragu. Iya, Jeng,
pasti. Ini memang kunci cadangan pintu depan, jawabnya tanpa ragu. Mas Bas berlari menuju ke pintu, lalu ia berkutat dengan anak kunci itu. Klik! Kunci itu terdengar memutar dengan lancar, tanpa kendala. Senyuman lebar merekah di wajah Mas Bas. Namun senyum itu segera lenyap sedetik kemudian, saat Mas Bas menyentuh gagang pintu dan mencoba untuk membukanya. Ekspresi wajah Mas Bas tampak tegang, bercampur keheranan. "Kenapa, Mas?" Aku bertanya, sambil sesekali menoleh khawatir ke arah dapur. Masih terdengar teriakan bapak, ibu, Pak Subur, dan Bu Darti dari sana. Pintu ini sudah tak terkunci, Jeng. Sudah terbuka kuncinya. Namun ada sesuatu yang menahannya dari luar. Mas Bas nyaris menjerit saat mengatakan hal itu. "Ayo kita lewat pintu samping," perintahnya. Ia menyambar tas jinjing dan menggandeng tanganku kembali. Kami berbalik menuju ke pintu samping dengan berlari. Gagang pintu itu pun terkunci, padahal biasanya hanya dikunci dengan grendel pintu. Dalam keremangan malam, aku lihat sekilas raut wajah suamiku yang nyaris putus asa. Aku harus kembali ke dapur dan bertanya kepada ibu, "Di mana mereka menyimpan kunci pintu ini, Jeng?" katanya. "Tidak, Mas, jangan kembali ke sana, bahaya," cegahku. Tangan kananku mencengkram kuat lengannya. Dalam keadaan biasa, ia pasti sudah meringis kesakitan karena ujung kukuku yang terbenam melukai permukaan kulitnya. Namun kali ini ia hanya menatapku kebingungan. "Lalu kita harus lewat mana, Jeng? Semua jendela berteralis besi." Tanpa menjawab, aku berlari menyeberang ruangan, menuju pintu samping lainnya. Bayi kami terayun-ayun dalam selimutnya. Untunglah ia jatuh tertidur. Mas Bas mengikutiku berlari. Perasaanku melambung bahagia saat kulihat serangkaian anak kunci yang tergantung di sebuah paku yang menancap pada dinding sebelah pintu. Rupanya, semua kunci pintu di rumah ini menjadi satu dalam rangkaian itu. Dengan tangan gemetar dan basah oleh peluh, Mas Bas berkutat untuk membuka pintu itu. Rasa panik dan ketakutan membuatnya tak mampu dengan cepat menemukan anak kunci yang tepat. 2 kali ia gagal memasukkan anak kunci yang berbeda. Saat memasukkan anak kunci yang ketiga, aku dengar teriakan keras bapak yang membuat jantungku terasa rontok. Terdengar suara klik pelan. Pintu itu berhasil terbuka. Aku merapatkan selimut bayiku, bersiap untuk menerjang hujan menuju mobil Mas Bas yang terparkir di halaman. Mas Bas menunduk untuk meraih tas jinjing kami. Saat kami sama-sama hendak berlari keluar, sontak kami berdua terkejut dan berteriak keras secara bersamaan. Saat itu juga, Pak Subur dan Bu Darti berlari menghampiri kami. Aku melihat bapak menyusul di belakang mereka dengan dipapa oleh ibu. Bapak berjalan dengan langkah terhuyung, dengan telapak tangan kanannya memegangi dadanya. Beliau nampak sangat kesakitan. "Dia ada di sini!" teriak Pak Subur sembari menunjuk ke arah derasnya hujan. Di sana, di bawah derasnya siraman hujan dan sambaran petir yang menyilaukan, berdiri sosok seorang perempuan dengan posisi menyerang. Kukunya yang tajam, runcing menekuk, seolah siap menerkam kami. Perempuan itu sangat mengerikan. Wajahnya seperti sosok seorang nenek, namun tubuhnya tampak kuat dan terlihat seperti seorang perempuan muda. Pakaiannya melekat basah di tubuhnya. Ia tertawa terkekeh-kekeh, seolah menertawakan ketakutan kami. Dengan bola matanya yang berwarna putih, sosok itu menatap lapar ke arah bayi kami. Mulut perempuan itu membentuk sebuah seringai lebar yang menyeramkan. Apakah sosok ini yang bernama Nyi Ganda Mayit? Ataukah dia ini Surtini? Atau apakah dia ini hasil penggabungan dari 2 perempuan iblis itu? Hatiku sibuk menduga-duga. "Tutup kembali pintunya, Pak," seru Bu Darti. Perempuan itu merangsek ke depan dan membantu suaminya menutup pintu. Aku mundur ke belakang. Mas Bas membantu mereka mendorong pintu agar menutup kembali. Namun, meski sudah didorong dari dalam oleh 3 orang, daun pintu dari kayu jati itu tetap bergeming, bahkan seperti tak bergeser sesenti pun. Seperti ada energi dari luar yang mendorongnya untuk tetap terbuka. "Sarah, lari ke kamar, kunci pintu kamarmu," teriak ibu panik. Aku berbalik hendak menuju ke kamarku. Namun baru saja aku melangkah, tiba-tiba pintu kamarku terbanting dan menutup dengan suara keras, tepat di hadapan mukaku, lalu disusul oleh pintu kamar-kamar lainnya.
Aku meraih gagang pintu, mencoba membukanya dengan paksa. Namun pintu itu seolah terkunci dengan sangat rapat. Kami terjebak, tak bisa bersembunyi dimanapun. Tiba-tiba aku teringat Mama. Beliau pasti masih dikurung di kamar ibu. Mama, bukakan pintu, Ma, teriakku berulang-ulang. "Gak bisa, Sarah, Mama terkunci," jawab Mama dari balik pintu. Suara beliau terdengar pelan karena teredam oleh daun pintu kayu jati yang tebal. Aku yakin sekali, Mama pun sudah berteriak dari dalam. Aku merasa sedikit lega karena Mama sudah sadar dan tampaknya baik-baik saja. Lalu bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke dalam kamar ini? "Mintakan kuncinya, Sarah," teriak Mama lagi, seolah mampu membaca pikiranku. Aku menoleh kepada semua orang yang sedang berkutat di depan pintu. Tak ada satupun dari mereka yang melihat ke arahku. Mereka masih berusaha mengerahkan seluruh tenaga berjibaku menutup pintu itu. Tiba-tiba saja perempuan iblis itu berteriak, "Berikan bayi itu padaku. Aku hanya membutuhkan bayi itu." Suara itu sungguh ganjil, bukan seperti suara manusia, namun lebih mirip seperti ringkikan kuda dan suara burung gagak yang parau. "Tidak, pergi kau. Aku tak akan menyerahkan anakku untukmu." Mas Bas berteriak kalap. Ia luar biasa marah. Dengan pencahayaan dari lilin yang bergoyang-goyang, aku bisa melihat kemeja Mas Bas sudah melekat di tubuhnya karena basah kuyup oleh keringat. Aku yang semula hendak menghampiri ibu dan bapak untuk meminta kunci, kini memutar otak untuk mencari tempat persembunyian yang aman. Aku tak mau berada terlalu dekat dengan pintu yang terbuka itu. "Berikan bayi itu, lalu aku akan pergi. Bila kalian menghalangiku, maka akan tetap kurampas bayi itu, lalu akan kubunuh kalian semua." Hihihi. Makhluk itu berteriak lagi. Ia masih berada di halaman. Namun entah mengapa, aku bisa mendengar suaranya dengan jelas, seperti berada di dalam rumah ini. Aku berdiri di tengah lorong antara ruang tengah dan dapur, gugup, gemetar, dan kebingungan. Di arah kananku, Mama berteriak sembari menggedor-gedor daun pintu kamar, meminta untuk dibukakan. Tiba-tiba kurasakan hembusan angin sedingin es di balik punggungku. Aku terkejut. Sepersekian detik, kukira itu adalah angin yang berhembus dari pintu dapur yang entah bagaimana terbuka. "Dia hilang!" teriak Mas Bas. Ia memelototi halaman. Bu Darti dan Pak Subur pun melongokkan kepala mereka keluar. "Iya, dia sudah pergi," imbuh Bu Darti. Bukan kelegaan yang kurasakan saat mendengarnya, namun aku justru merasakan ketakutan hingga nyaris jatuh pingsan. Ada sesuatu yang berdiri di balik punggungku. Kulihat ibu berusaha membuka pintu kamarnya dan mengeluarkan Mama. Perhatian mereka semua tertuju ke arah Mama yang langsung menghambur memeluk ibu. Aku masih berdiri membeku. Perlahan kuputar tubuhku ke arah dapur. Bersamaan dengan itu, ku dengar jeritan mereka. "Sarah, kemari, itu Nyi Ganda mayit." Mereka berteriak dan berseru dengan khawatir. Mataku membelalak lebar. Perempuan iblis itu sedang berdiri di hadapanku. Bagai terhipnotis, aku terus saja memandangnya, tanpa mampu menggerakkan kakiku untuk berlari. "Serahkan bayimu padaku, Sarah, maka kau akan kubiarkan tetap hidup." Ucapannya diakhiri dengan suara tawa yang melengking, menyaingi suara petir yang menyambar-nyambar di atas rumah ini. "Jangan ambil anakku!" teriak Mas Bas. Ia berlari menghampiriku dan berusaha menarikku untuk menjauhi Nyi Ganda mayit. Perempuan itu menghentikan tawanya. Dengan bola matanya yang berwarna putih, ia memandangi kami satu persatu sambil menelengkan kepalanya. "Lihat, aku sudah membawa sebuah keranda. Aku tak ingin pergi dengan tangan kosong. Kalau aku tak bisa membawa pergi bayi itu, maka salah satu dari kalianlah yang akan menjadi penggantinya." Nyi Ganda mayit menunjuk ke arah depan. Pada jarak sekitar 5 meter di antara kami, perlahan terbentuk sebuah benda. Mulanya samar, namun semakin lama semakin terlihat dengan jelas. Benda itu adalah sebuah keranda yang dibalut sejenis kain berwarna hitam. Keranda itu mengeluarkan aroma yang luar biasa busuk hingga membuatku terbungkuk menahan mual. Tampaknya itu bukan sekedar halusinasiku saja. Semua orang di ruangan ini terbatuk dan mengeluarkan suara tertahan, seperti hendak muntah. Aroma itu seperti bau mayat yang sudah membusuk. "Ayo, salah satu dari kalian cepat
masuk ke dalam keranda," perintah Nyi Ganda Mayit. Perempuan itu benar-benar tak sabar. Ia menunjuk kami satu persatu. "Anak, menantu, mertua, besan, kamu. Telunjuknya yang berkuku panjang dan runcing berhenti pada Pak Subur. Aku, Mama, Ibu, dan Bu Darti menahan tangis ketakutan. Para lelaki saling berpandangan kebingungan. Tiba-tiba saja Mama merangsek maju ke arah keranda itu. "Jangan, Mama!" teriakku histeris. "Aku saja, bawa aku, dan jangan pernah kau ganggu anak cucuku lagi." Ucapan Mama terdengar jelas meski bergetar. Dari nada bicara beliau, aku bisa merasakan kemarahan sekaligus ketakutan yang coba Mama sembunyikan. "Jangan, Mama, jangan!" tangisku memohon. Mama menoleh ke arahku. Bibir beliau tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Sarah. Jangan khawatirkan Mama. Jaga baik-baik cucuku ya. Mama mencintai kalian." Mama tak menghiraukan teriakan kami. Nyi Ganda Mayit terkekeh-kekeh bahagia menyambut kemenangannya. Mas Bas memelukku dan bayi kami erat-erat agar aku tak menghambur ke arah Mama. Bapak mendekap Ibu. Bu Darti menangis terseduh dengan lengan Pak Subur melingkari bahunya. Mama tetap tersenyum saat melangkahkan kaki dan memasukkan tubuhnya ke dalam keranda berbau busuk itu. Beliau tampak sangat ikhlas dan tak terusik dengan aroma yang sangat menyengat. Teriakanku semakin keras dan histeris saat tubuh Mama sudah sepenuhnya berada di dalam keranda itu. Kami semua terkejut saat keranda itu tiba-tiba bergoncang dan seakan mulai terangkat dari permukaan lantai marmer. Tubuhku merosot ke lantai dengan bayi kami yang masih berada dalam gendonganku. Kupandangi wajah anakku yang tertidur lelap. Air mataku berderai-derai dan pandanganku menjadi kabur. Tiba-tiba saja dari tubuh anakku melesat keluar dua larik cahaya berwarna keemasan yang berpijar terang. Kami semua terpukau. Nyi Ganda Mayit terperangah. Dua larik cahaya itu jatuh ke depan keranda yang seketika berhenti dari goncangannya. Kedua cahaya itu perlahan meninggi dan membesar hingga membentuk dua sosok tubuh seukuran manusia. Ibu berbisik tertahan di belakangku. "Jaya Lodaya dan Waluyo." Ucapan ibu membuat kami semua sangat terkejut. Kami terus terpaku memandangi dua larik cahaya yang kini berubah wujud menjadi dua sosok lelaki bertubuh kekar, berpakaian Jawa tempo dulu ala pendekar, lengkap dengan celana komprang dan ikat kepala. Belum hilang keterkejutan kami. Tiba-tiba terdengar suara di belakangku. Suara seorang lelaki yang tak kukenal. Seketika aku menoleh untuk memastikan pendengaran dan penglihatanku. "Nah, Jaya Lodaya dan Waluyo, darah kalian berdua sudah menyatu dalam tubuh bayi keturunan kalian. Tiba saatnya bagi kalian bisa memusnahkan perempuan iblis itu." Suara pelan berwibawa itu terdengar, namun sekaligus terdengar amat tegas. Namun suara itu bukanlah suara Pak Subur yang fisiknya sedang kupandangi. Bahkan cara berdiri dan memandang lelaki itu pun sangat berbeda dengan Pak Subur. Entah siapa sosok yang sedang memijam raga Pak Subur. Bapak, Ibu, dan Mas Baskoro memandangi Pak Subur dengan heran. Anehnya tak tampak sedikit pun raut wajah terkejut dari Bu Darti. Perempuan itu berdiri di belakang suaminya dengan sikap tenang dan kedua tangan menyatu di depan tubuhnya. Sosok Jaya Lodaya dan Waluyo menghampiri keranda. Mereka menarik keluar tubuh Mama yang sudah terkulai lemas. "Mama, apakah Mama meninggal?" teriakku panik. "Jangan khawatir, Mbak. Mamamu hanya jatuh pingsan." Bu Darti menjawab pertanyaanku dengan ketenangan yang luar biasa. Dan entah bagaimana, perasaan itu pun menular kepadaku. "Kurang ajar sekali kalian berdua," hardik Nyi Ganda Mayit dengan murka. Telunjuknya mengarah ke kedua sosok lelaki di hadapannya. Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu sosok itu. "Hasil dari perbuatanku dulu sudah ikhlas kuterima dan sudah kutanggung akibatnya. Tapi aku tak akan membiarkanmu mencelakai keturunanku yang sama sekali tak tahu apa-apa." Lalu disusul oleh suara lelaki kedua. "Aku pun ikhlas. Kau ambil keturunanku untuk kau jadikan budakmu." Sosok Jaya Lodaya dan Waluyo berdiri di antara kami dan Nyi Ganda Mayit dengan posisi punggung mereka yang membelakangi kami. Nyi Ganda Mayit mulai maju, hendak menyerang mereka berdua. Namun tiba-tiba dari sosok belakang punggung Nyi Ganda Mayit kulihat dua sosok lelaki yang lain lagi. Sosok yang satu, aku mengenalnya. Itu ayahku Udaya.
Sosok yang lainnya berwajah dan berpostur tubuh persis seperti Mas Baskoro, persis. Aku menduga itu adalah roh kembaran suamiku. Dia adalah Samudro. Kini Nyi Gandamait dikepung oleh 4 sosok lelaki gaib. Perempuan iblis itu tampak ketakutan dan berputar-putar kebingungan. Menghadapi salah satu dari roh itu mungkin hal yang mudah baginya, tapi 4 roh yang menyimpan dendam adalah suatu kekuatan yang besar yang bisa memusnahkannya. Baik, aku akan pergi. Aku tak akan mengganggu kalian lagi. Perempuan iblis itu semakin pucat dan bergerak-gerak panik. Dengan pekikan melengking, ia melompat hendak kabur. Namun gerakannya mengarah kepadaku, seolah ingin menyambar bayi kami. Aku menjerit ketakutan dan secara spontan meringkuk untuk melindungi bayiku. Namun telingaku mendengar jeritan panjang Nyi Gandamait. Aku coba mengangkat kepala dan membuka mataku. Kusaksikan tubuh perempuan itu masih melayang di atasku. Namun ia terbakar. Api menyala-nyala di sekujur tubuhnya. Kulihat keempat sosok lelaki gaib yang masih berdiri di posisi mereka masing-masing. Keempat tangan mereka terangkat dan mengeluarkan cahaya yang kemudian menyatu membakar tubuh Nyi Gandamait. Suara yang keluar dari tubuhnya yang terbakar terdengar mirip seperti suara ranting kering yang dilalap api, berderak-derak nyaring. Rumah yang semula remang-remang kini menjadi terang benderang karena cahaya dari api itu. Anehnya kami sama sekali tak merasakan hawa panas. Nyai Gandamait terus berteriak melolong hingga tubuhnya musnah menjadi debu berwarna hitam yang terbawa angin keluar rumah dari pintu yang terbuka. Aku menatap ke depan. Keranda itu menghilang begitu saja. Mama tersadar dari pingsannya dan menangis memelukku serta bayiku. Keempat sosok lelaki gaib itu tersenyum kepada kami. Lalu tubuh mereka perlahan sirna hingga hilang tak berbekas. Suasana kembali sunyi. Kami mengucapkan rasa syukur. Mas Bas menangis haru sambil menciumi bayi kami. Terima kasih, bisikku pada mereka yang telah lenyap dari pandangan kami. Sementara itu, siang itu hujan sudah reda. Listrik kembali menyala dan keadaan kembali normal seperti hari sebelumnya. Bedanya kali ini kami sangat bahagia menyambut bayi kami. Meski semua orang di rumah ini belum sempat tidur sejak kejadian semalam, namun kami semua seperti mendapat suntikan energi yang besar. Tak ada lagi rasa was-was dan kecemasan di hati kami. Kami semua berkumpul di dapur untuk makan bersama. Tiba-tiba aku teringat akan sesuatu. Kuletakkan sendokku dan menatap langsung kepada Pak Subur. Pak, boleh aku bertanya sesuatu? Pertanyaanku rupanya mendapatkan perhatian dari semua orang. Mereka semua memandangku dengan rasa penasaran, kecuali Pak Subur dan Bu Darti. Pak Subur tersenyum simpul. Ia meletakkan sendoknya juga, lalu menegak beberapa teguk air putih dari gelasnya. Ia seperti sudah bisa menduga hal yang ingin kutanyakan. Monggo Mbak, jawabnya. Semalam aku merasa Pak Subur bukanlah Pak Subur. Siapa sebenarnya Bapak? Terdengar tawa kecil Bu Darti. Aku adalah keturunan Ki Santang, Mbak. Kami sengaja mengabdi kepada keluarga Pak Sastro untuk melindungi keturunan Joyo Lodaya dan Waluyo. Penuturan singkat Pak Subur membuat semua orang sangat terkejut. Pak Subur hanya tersenyum tipis. Lalu bagaimana Bapak bisa tahu kalau Nyi Gandamait tadi malam bisa dimusnahkan? Kejarku lagi. Selama bertahun-tahun, Ki Santang mencari tahu kelemahan Nyi Gandamait. Akhirnya beliau berkesimpulan bahwa mungkin perempuan itu bisa saja memangsa keturunan Joyo Lodaya dan Waluyo. Tapi bila keturunan itu adalah hasil dari perkawinan antara keturunan Joyo Lodaya dan Waluyo, maka akan jadi senjata makan tuan baginya, karena ada dua kekuatan yang bersatu. Selama ini baru Mbak Sarah dan Mas Bas, dua keturunan itu yang berhasil menikah dan mempunyai anak. Semua orang tercenung mendengar penuturan Pak Subur. Mereka tak menyangka bahwa tukang kebun itu bukanlah orang sembarangan. Ki Santang mengumpulkan semua bagian tubuh Joyo Lodaya yang terpisah, lalu memakamkannya kembali dengan layak di suatu tempat. Semenjak itu, beliau bertekad untuk membantu mengakhiri kutukan itu. Kisah ini diceritakan turun-temurun di keluarga kami. Kami bekerja di sini karena mendapat titah langsung dari Ki Santang
melalui mimpi. Kami ditugaskan untuk menjaga kalian. Mas Bas bangkit dan menggeser kursinya. Ia melangkah memutari meja makan, lalu memeluk Pak Subur. "Makasih banyak Pak, sudah mau menolong keluarga kami," ujar suamiku penuh haru. Dengan linangan air mata, aku pun mengucap terima kasih pada Bu Darti dan Pak Subur. Kerongkonganku terasa tersumbat oleh keharuan. Semua yang berada di ruang makan itu menatap pasangan suami istri itu dengan pandangan terima kasih. "Syukurlah semua sudah berakhir," ujar Pak Subur, disertai anggukan kami. Dan kisah ini pun selesai. Sebagai penutup, aku membawa Bayu untuk menginap di rumah Mama selama Mas Bas sedang berdinas di luar kota. Bayu sudah hampir berusia 3 tahun sekarang. Ia tumbuh menjadi seorang balita yang lincah dan cerdas. Sore itu kutinggalkan Bayu untuk bermain dengan Alisa di ruang tamu. Aku gelar karpet yang lembut dan kuberikan beberapa mainan serta makanan kecil untuk mereka. "Tante mau mandi sebentar ya Mbak Alisa, bisa jagain Dek Bayu kan?" tanyaku pada gadis itu. Alisa mengangguk. "Dek Bayu, ayo main." Ku kunci pagar dan pintu depan. Toh Mama membawa kunci sendiri. Aku sedikit heran karena tak biasanya Mama pulang terlambat dari pengajian. Ku kantongi kunci-kunci itu di saku dasterku. Lalu aku menuju ke kamar mandi. Aku mandi dengan tergesa-gesa karena tak ingin Bayu menangis mencariku. Aku dengar suara mereka tertawa-tawa saat aku menuju ke kamarku untuk menyisir rambut. "Mbak Alisa ketawanya senang sekali," ujarku. "Iya Tante, dikasih ini sama Tante." Alisa mengelurkan selembar kertas padaku. Ternyata bukan kertas, namun selai foto. Foto yang membuat nafasku terhenti. Itu foto yang pernah kutemukan di gudang di rumah bapak dan ibu. Foto mereka bersama ayahku. "Tante ndak pernah ngasih foto ini ke kamu kan?" tanyaku ragu. Aku merasa tak pernah membawa foto ini ke rumah Mama. Bahkan aku juga tak ingat lagi di mana menyimpannya di rumah bapak dan ibu. "Bukan Tante Sarah, tapi Tante Surtini," jawab Alisa. Seketika aku terpekik ngeri. Bagaimana bisa Alisa menyebut nama Surtini? Bahkan kami tak pernah membahas hal itu di depan dia, apalagi sampai menyebut nama perempuan itu. "Kapan kamu bertemu Tante Surtini, Alisa?" tanyaku hati-hati. Aku tak ingin ia ketakutan. "Barusan dia masuk dan duduk di situ, ngeliatin Bayu, lalu ngasih foto ini ke aku. Ini siapa, Tante?" Alisa menunjuk orang-orang di dalam foto itu. Namun aku tak menjawab. Pikiranku terfokus pada cerita Alisa. Kusingkap tirai di jendela ruang tamu. Kulihat gembok masih terpasang di pagar depan. Pintu ruang tamu pun masih terkunci dan kuncinya masih ada di saku dasterku. Lalu bagaimana orang yang Alisa panggil Tante Surtini ini bisa masuk? Apakah teror ini belum berakhir? Dan rahasia mertua penyimpan kerangka penganut kejawen telah selesai sampai di sini. Terima kasih KFV Silma. Pada mampir ya ke channel YouTube-nya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sampai sejauh ini menyimak kisah ini di sini di Fakta Sejarah. Mungkin KFV mau melanjutkan lagi teror Surtini atau gimana? Kita tunggu saja ya. Pokoknya makasih banget KFV. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.